Mendak Lutfi sampaikan kabar gembira, perang dagang Cina Amerika Serikat bawa berkah buat Indonesia. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebutkan perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat yang masih memanas memberikan berkah tersendiri bagi Indonesia. Imbas adanya fenomena ekonomi tersebut membuat permintaan ekspor barang-barang dari tanah air meningkat. Menurutnya, perang dagang bisa menjadi peluang baru bagi industri dalam negeri khususnya usaha mikro kecil dan menengah melebarkan sayapnya di kancah internasional. Ia pun menegaskan bahwa pemerintah berjanji akan memberikan fasilitas agar dapat memperluas pangsa pasar di level global. Saat ini Indonesia kebanjiran permintaan produk untuk diekspor ke luar negeri. Hal ini merupakan peluang yang luar biasa untuk mendorong ekspor nasional, katanya melalui keterangan resmi dikutip Selasa 5 Oktober. Mendak Lutfi mengatakan peluang tersebut tengah dimanfaatkan oleh beberapa UMKM seperti PT Bio Takara, Palem Craft, Nudira SDI, Sinar Prima Group, Legong Bali Nusantara, dan Solusi Mandiri Agro. Mereka membidik pangsa pasar ekspor ke negara Timur Tengah melalui ajang Expo 2020 Dubai sebagai media promosi. Kita dapat mencari solusi untuk bersama-sama meningkatkan kinerja ekspor nasional, khususnya di wilayah Timur Tengah, terangnya. Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia Arsyad Rashid menambahkan pihaknya akan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan terkait untuk bersama mencari solusi terkait tantangan dan hambatan yang dialami para pelaku usaha. Lebih lanjut, Arsyad mengatakan Kadin juga terus berupaya mendorong ekspor nasional dengan memprioritaskan ekspor ke negara-negara yang memiliki Comprehensive Economic Partnership Agreement dengan Indonesia, antara lain UEA, Australia, Swiss, Hong Kong, Uni Eropa, Turki, dan Korea Selatan. Kadin juga berupaya membuat ekosistem yang dapat menghubungkan UKM dengan para calon buyers. Hal itu dilakukan untuk mempermudah ekspor ke negara-negara tujuan. Rencananya proyek ini akan dilakukan di Australia, Swiss, serta akan memanfaatkan perhelatan Expo 2020 Dubai untuk mengembangkan proyek UEA, tutup Arsyad. Salah satu pemicu terjadinya perang dingin baru antara Amerika Serikat dan Cina dengan berbagai konflik baik dari konflik perdagangan, teknologi maupun geopolitik. Dalam konflik yang akan menentukan kepemimpinan global, dua kekuatan utama dunia ini bersaing untuk keuntungan strategis dalam persaingan yang panas untuk menentukan siapa di antara kedua negara yang akan unggul pada abad ke-21. Tulisan ini menganalisis ketegangan hubungan Amerika Serikat-Cina yang terus meningkat dan dampaknya terhadap Indonesia. Hubungan Amerika Serikat-Cina kini telah beralih dari kerangka kerjasama menjadi persaingan terbuka dan strategis. Bagi Cina, Amerika Serikat hanya ingin mempertahankan keunggulannya yang mulai menurun. Sementara bagi Amerika Serikat, kehadiran Cina hanya akan mengancam kepentingan keamanan, merusak kemakmuran, mengganggu demokrasi, dan menentang nilai-nilai individualisme. Sentimen anti-Cina telah menyatukan Amerika Serikat yang terpecah dan partisan dan akan bertahan lama meskipun Donald Trump tidak lagi menjadi Presiden Amerika Serikat. Bagi Indonesia, ketegangan hubungan Amerika Serikat-Cina hanya akan merusak tatanan kerjasama multilateral yang selama ini menjadi andalan. Dampak perang dagang, ketegangan hubungan antara Amerika Serikat dan Cina telah menimbulkan kekhawatiran banyak pihak karena berpotensi mengancam negara-negara lain yang tidak terlibat di dalamnya. Hampir setiap saat kedua negara saling melontarkan tuduhan untuk memperlihatkan keunggulan sistem politik masing-masing. Amerika Serikat telah menghukum Cina karena sterilisasi paksa terhadap wanita Uighur, melobi Eropa untuk melarang perusahaan Cina masuk ke Eropa, membatasi pemberlakuan visa pejabat Cina yang bertanggung jawab atas berlakunya Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong yang baru, memberikan batasan 90 hari untuk visa kerja bagi jurnalis Cina, dan terakhir menutup konsulat jenderal Cina di Houston, Texas. Sebagai respon, Kementerian Luar Negeri Cina menolak semua tudingan Amerika Serikat dengan mengatakan Uighur dan Hong Kong merupakan masalah dalam negeri. Cina juga telah menarik kredensial pers wartawan di 3 surat kabar terkemuka Amerika Serikat dan mengancam akan menempatkan perusahaan Amerika Serikat dalam daftar entitas asing yang terlarang. Cina juga menutup konjen Amerika Serikat di Chengdu. Di sisi lain, Amerika Serikat mulai memperhatikan sepak terjang Cina ketika pada akhir 2013 Cina memulai pembangunan proyek reklamasi besar-besaran di Laut Cina Selatan. Cina membangun pulau buatan dengan berbagai fasilitas untuk kepentingan geopolitik dan militer di bekas bebatuan dan karang atol.
Sebagai respon, sejak Oktober 15 Amerika Serikat meningkatkan patroli Freedom of Navigation dekat dengan fitur-fitur yang dikontrol China sehingga memicu dinamika militerisasi Laut Cina Selatan antara China dan Amerika Serikat. Menanggapi operasi VON, Amerika Serikat, China meningkatkan kehadiran militernya di perairan yang dipersengketakan itu dengan mengirim persenjataan sistem rudal darat ke udara, radar frekuensi tinggi, dan jet tempur ke pulau-pulau buatan di Laut Cina Selatan. Untuk kurun waktu yang lama, persaingan Amerika Serikat-China tertutupi oleh tuntutan untuk bekerja sama dalam berbagai bidang seperti ekonomi, keuangan, dan geopolitik global. Namun, dorongan untuk bekerja sama ini hampir seluruhnya hilang dan diperburuk oleh tuduhan terhadap tanggung jawab pandemi COVID-19, sehingga muncul saling ketidakpercayaan. Amerika Serikat mempunyai keyakinan bahwa China merupakan ancaman terhadap kepentingan keamanannya, merusak kemakmurannya, mengganggu demokrasi, dan menentang nilai-nilai individualisme. Bagi Presiden Amerika Serikat Donald Trump, persaingan dengan China adalah upaya memperbaiki ketidakadilan di bidang perdagangan dan teknologi serta mengonsolidasikan posisi Amerika Serikat sebagai kekuatan global terpenting. Sementara bagi Presiden Xi Jinping, persaingan dengan Amerika Serikat adalah untuk memperbaiki ketidakadilan pada masa lalu dan menangkap momen terbaik untuk mengembalikan China sebagai negara dominan di Asia dan akhirnya dunia. Melalui tulisan ini secara ringkas dibahas ketegangan hubungan Amerika Serikat-China yang terus meningkat dan bagaimana dampaknya terhadap Indonesia. Sumber ketegangan Amerika Serikat-China. Meningkatnya surplus perdagangan China dan penguasaan teknologi digital memberi sumbangan atas permusuhan kedua negara. Namun sebenarnya perdagangan dan perang teknologi hanya merupakan bagian dari persaingan geopolitik yang lebih dalam dan berbahaya, yaitu ambisi strategis kedua negara yang saling bertentangan secara diametris dalam sistem politik dan diperparah oleh rasa superioritas di antara mereka. Sejak krisis keuangan 2008 hingga 2009, para pemimpin China menjadi jauh lebih kritis terhadap kelemahan demokrasi Amerika Serikat dan yakin akan keunggulan model otoriter mereka sendiri, yang mengistimewakan stabilitas politik dan tatanan sosial di atas hak individu dan kebebasan berekspresi. Masalahnya menjadi lebih akut ketika keduanya saling mencurigai, ingin memaksakan elemen yang tidak diinginkan atau menyebarkannya secara internasional. Persepsi ini memperparah ketegangan Amerika Serikat-China sehingga lebih sulit untuk diselesaikan. Para pemimpin China telah lama lalai atas apa yang mereka sebut sebagai gangguan yang tidak beralasan atas urusan internal dan kecenderungan orang Amerika untuk memberi kuliah tentang perilaku dan sistem politik mereka. Sekarang kondisinya telah terbalik ketika pemerintahan Donald Trump mengecam China karena dianggap ikut campur dalam politik internal Amerika Serikat, melakukan perang politik dan mencoba untuk mengekspor model otoriternya ke Amerika Serikat. Dampaknya terhadap Indonesia. Perekonomian Amerika Serikat dan China mempunyai peran yang sangat besar di dunia. Pada tahun 2017, kontribusi PDB Amerika Serikat terhadap perekonomian dunia mencapai 24,03%, sementara China tercatat 15,2%, kontribusi Indonesia terhadap PDB dunia hanya 1,25%. Selain berperan besar terhadap PDB dunia, kontribusi nilai perdagangan Amerika Serikat dan China juga sangat besar, mencapai 8,8% dan 12,8%. Di sisi lain, Amerika Serikat mengambil 13,5% dari impor dunia, sementara China menyumbang 10,3%. Dengan besarnya kekuatan perekonomian Amerika Serikat dan China di dunia, bisa dipastikan bahwa kedua negara tersebut akan sangat mempengaruhi dunia. Perekonomian Amerika Serikat dan China mempunyai peran yang sangat besar di dunia. Pada tahun 2017, kontribusi PDB Amerika Serikat terhadap perekonomian dunia mencapai 24,03%, sementara China tercatat 15,2%. Kontribusi Indonesia terhadap PDB dunia hanya 1,25%. Selain berperan sebesar terhadap PDB dunia, kontribusi nilai perdagangan Amerika Serikat dan China juga sangat besar, mencapai 8,8% dan 12,8%. Di sisi lain, Amerika Serikat mengambil 13,5% dari impor dunia, sementara China menyumbang 10,3%. Dengan besarnya kekuatan perekonomian Amerika Serikat dan China di dunia, bisa dipastikan bahwa kedua negara tersebut akan sangat mempengaruhi dunia. Ketegangan hubungan Amerika Serikat-China akan berdampak signifikan pada kerjasama multilateral. Indonesia yang mengandalkan kerjasama multilateral untuk mencapai tujuannya sudah pasti akan terpengaruh sebab baik China maupun Amerika Serikat akan mengandalkan pada kerjasama bilateral. Regionalisme ekonomi seperti Belt and Road Initiative, Regional Comprehensive Economic Partnership, ataupun Indo-Pasifik akan menyulitkan Indonesia dalam menentukan pilihan, mengingat baik China maupun Amerika Serikat merupakan mitra ekonomi utama Indonesia.